Halo guys, ini adalah video pembahasan soal-soal TKA Bahasa Indonesia SD sesuai dengan kisi-kisi resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keseluruhan pembahasan 30 soal akan diupdate di playlist simulasi TKA Bahasa Indonesia SD yang linknya ada di deskripsi. Oke, soal nomor 1. Yuk kita baca dulu teksnya. Danau untuk semua. Di hutan ada sebuah danau tempat semua binatang minum. Suatu pagi, air danau menjadi kotor karena rino si badak berendam di dalamnya. Binatang-binatang lain jadi tidak bisa minum. Namun, mereka takut menegur rino karena badannya besar dan bercula. Mereka diam 1000 bahasa. Rino malah merasa bangga karena menjadi pusat perhatian. Esoknya, Rino masih berendam. Binatang-binatang makin kehausan. Aduh, bagaimana ini? Ujar Bani si kelinci. Hewan lain juga mulai gelisah. Binatang-binatang hutan pun berkumpul dan bermusyawarah. Hari si harimau mengusulkan agar meminta bantuan Uncil si kancil. Setuju! Semua binatang berteriak antusias. Ucil menemui Rino. Selamat siang, maaf mengganggu Tuan. Ada kabar penting, kata Ucil dengan lembut. Rino segera bangun. Ia merasa tersanjung dengan ucapan Ucil. Kabar penting? Cepat bicara, kata Rino. Hamba kasihan kepada Tuan. Badan besar berendam di danau kecil. Tidak pantas, Tuan. Oh ya, ada makhluk yang menutup jalan air supaya tidak mengalir. Sayang, makhluk itu tidak kelihatan oleh mata kita. Dia makhluk gaib, lanjut Ucil. Rino mengerutkan dahinya. Percayalah, Tuan, bujuk Ucil. Rino segera berjalan menuju pohon nangka. Ia pun mengawasi pohon itu selama setengah hari. Sementara itu, binatang yang lain bergantian datang untuk minum air danau. Rino selesai mengawasi pohon nangka. Ia kembali menuju danau. Sementara binatang lainnya sudah meninggalkan danau. Mereka sudah tidak haus lagi. Oke, nah, sekarang yuk kita baca soalnya. Siapa yang mengusulkan untuk meminta bantuan hewan yang cerdik? Ya, di sini ada A. Bani, B. Ucil, C. Rino, dan D. Hari. Oke, nah gimana? Menurut kamu siapa yang mengusulkan untuk meminta bantuan Ucil si kancil? Kalau dari teks informasinya di mana? Ya, benar ya, di sini nih. Hari si harimau mengusulkan agar meminta bantuan Ucil si kancil. Oke ya, jadi dengan demikian jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal nomor 2, kita baca soalnya. Mereka diam 1000 bahasa. Apa arti diam 1000 bahasa pada teks fabel tersebut? Ya, apakah A, para binatang di hutan tidak mampu melakukan sesuatu? Atau B, semua binatang di hutan menahan untuk tidak berkomentar? Atau C, penghuni hutan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain? Atau D, binatang-binatang di hutan tidak mengetahui masalah yang terjadi? Nah, kalau kita lihat di teks ya, kalimat mereka diam 1000 bahasa ini kan bisa kita temukan di, benar ya, di paragraf 1 ya, yang ini nih. Nah, tentu di sini ada konteksnya ya. Kenapa sih kok mereka ini diam 1000 bahasa? Apa konteksnya? Jadi kalau kita baca ceritanya kan bahwa di hutan ini ada danau ya, di mana danau itu tempat hewan-hewan untuk minum. Tapi suatu hari Rino si badak malah berendam di situ ya, sehingga hewan-hewan ini nggak bisa minum. Ya tentu mereka kehausan. Namun, nah ini nih, mereka takut menegur Rino karena badannya besar dan bercula. Itulah kenapa terus mereka diam 1000 bahasa. Sehingga dalam hal ini makna diam 1000 bahasa adalah ya diam sama sekali ya. Artinya hewan-hewan itu nggak mau bersuara atau tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Sehingga dari pemahaman ini, yang paling tepat di antara 4 pilihan ini yang mana? Nah, benar ya, yang B ya, yaitu semua binatang di hutan menahan untuk tidak berkomentar. Dengan demikian, maka jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 3, masih dengan teks yang sama. Yuk kita baca soalnya. Apa contoh peristiwa yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kejadian yang dialami Ucil pada cerita tersebut? Tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan berikut. Oke ya, di sini kalau kita lihat ada 3 pernyataan di mana masing-masing kita diminta untuk mengevaluasi apakah sesuai atau tidak sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kejadian yang dialami Ucil. Oke, ya kalau kita pahami ceritanya itu kan pada intinya seperti ini nih ya, bahwa hewan-hewan di hutan itu dia minta tolong ya atau menunjuk
si ucil ya, ucil kancil ini sebagai juru bicara. Juru bicara untuk apa? Juru bicara untuk ngomong ke rino ya, supaya rino ini mau keluar dari danau ya, karena hewan-hewan yang lain kan sudah kehausan ya, nggak bisa minum selama rino masih ada di dalam danau. Nah, tentu si Ucil akhirnya menerima tugas itu ya, menerima misi itu ya. Jadi dia memang akhirnya nanti ngomong ke Rino gitu. Apakah berhasil Ucil melakukan tugasnya? Nah, berhasil ya. Tahu dari mana? Tahu dari informasi yang ada di sini. Yuk kita baca. Rino mengerutkan dahinya. Percayalah Tuan, bujuk Ucil. Rino segera berjalan menuju pohon nangka. Ia pun mengawasi pohon itu selama setengah hari. Sementara itu, binatang yang lain bergantian datang untuk minum air danau. Rino selesai mengawasi pohon nangka. Ia kembali ke danau. Sementara binatang lainnya sudah meninggalkan danau. Mereka sudah tidak haus lagi. Nah, oke ya, jadi terlihat kan bahwa mission accomplished, artinya misi sudah berhasil. Yeay, gitu ya. Jadi si Ucil berhasil membuat Rino keluar dari danau dan itu dimanfaatkan oleh hewan-hewan yang lain untuk minum di danau itu sehingga mereka tidak haus lagi. Nah, dengan pemahaman ini, yuk sekarang kita evaluasi masing-masing pernyataannya ya. Dimulai yang pertama ini. Kita memberi ide cemerlang yang dapat dilakukan oleh teman-teman di kelas. Gimana? Menurut kamu nih sesuai nggak dengan kejadian yang dialami Ucil? Rasanya enggak ya? Karena kan kalau di cerita justru Ucil ya yang ditunjuk untuk melakukan misi, di mana idenya dari siapa? Idenya dari ini nih, Hari si Harimau ya, mengusulkan agar meminta bantuan Ucil si Kancil. Ya, maka artinya Tita ini sebenarnya lebih cocok ceritanya dengan si Hari si Harimau ya, karena memberikan ide gitu kan, memberikan ide yang dilakukan untuk teman-temannya atau dilakukan orang lain. Sementara kan soalnya itu kan meminta kita untuk mencari yang sesuai dengan kejadian yang dialami Ucil, oke ya. Dengan demikian maka yang pernyataan pertama ini tidak sesuai. Oke, kita ke pernyataan kedua. Jani menghargai kepercayaan yang diberikan teman-teman sekelas kepada dirinya. Gimana menurut kamu? Ini sesuai ya? Karena si Ucil ini kan diberi kepercayaan oleh hewan-hewan yang lainnya ya untuk menjalankan misi, yaitu membujuk Rino keluar dari kolam. Sehingga ini mirip dengan pernyataan bahwa Jani menghargai kepercayaan yang diberikan teman-teman sekelas kepada dirinya. Oke, berarti pernyataan kedua ini sesuai. Terakhir, pernyataan ketiga. Nina bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Gimana? Menurut kamu Ucil bertanggung jawab nggak? Bertanggung jawab ya. Jadi ketika hewan-hewan yang lain sudah memberi kepercayaan ke Ucil ya untuk membujuk Rino, Ucil kan menjalankan tugasnya itu dengan penuh tanggung jawab. Bahkan bukan hanya dengan penuh tanggung jawab, tapi juga berhasil ya menyelesaikan misinya. Sehingga Rino mau keluar dan hewan-hewan yang lain memanfaatkan kesempatan itu untuk minum agar tidak haus lagi. Maka pernyataan yang ketiga ini juga sesuai. Dengan demikian soal nomor 3 ini jawabannya adalah tidak sesuai, sesuai, sesuai. Next, soal nomor 4. Yuk kita baca dulu teksnya. Hewan pemakan daun. Apa itu? Hewan bisa dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan makanan mereka. Karnivora, hewan pemakan daging. Contoh hewan karnivora adalah singa. Selanjutnya herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Sapi adalah contoh hewan herbivora. Terakhir, hewan omnivora, yaitu hewan pemakan daging dan tumbuhan, seperti beruang. Dari kelompok herbivora, ada hewan yang hanya makan daun saja. Mereka disebut folivora. Hewan folivora hanya makan daun untuk hidup. Namun, daun itu susah untuk dicerna, apalagi kalau sudah tua. Kadang-kadang daun juga mengandung zat yang bisa berbahaya. Agar bisa mencerna daun, tubuh hewan folivora punya cara khusus. Mereka punya usus yang panjang agar makanan bisa diproses lebih lama. Tubuh hewan folivora bekerja lebih lambat, jadi tidak terlalu banyak bergerak. Di dalam perut hewan folivora juga ada bakteri baik yang membantu mencerna daun. Beberapa hewan folivora lebih suka daun muda karena lebih lembut dan mudah dimakan. Ada beberapa contoh hewan folivora yang hidup di alam. Misalnya panda yang makan daun bambu. Ada juga koala yang makan daun eukaliptus. Mereka tinggal di hutan dan sangat bergantung pada daun untuk makan. Karena itu, hutan tempat mereka tinggal harus dijaga supaya mereka bisa terus hidup. Oke, sekarang yuk kita baca soalnya. Apa saja contoh hewan folivora berdasarkan informasi tersebut?
Klik pada setiap pilihan jawaban benar lebih dari satu. Oke ya, di sini ada A sapi, B koala, dan C panda. Nah, di mana di dalam teks kita bisa mendapat informasi contoh hewan folivora? Di mana? Benar ya, di paragraf terakhir ya, paragraf keempat, khususnya bagian yang ini. Ada beberapa contoh hewan folivora yang hidup di alam. Misalnya panda ya, yang makan daun bambu. Ada juga koala yang makan daun eukaliptus. Oke ya, terlihat di sini disebut panda dan koala. Ada lagi nggak informasi terkait contoh hewan folivora di dalam teks ini? Nggak ada ya, cuma itu aja yang tadi kan. Dengan demikian, maka soal nomor 4 ini, jawaban yang benar adalah B dan C. Berikutnya, soal nomor 5, yuk kita baca soalnya. Bagan mana yang sesuai untuk menggambarkan informasi pada teks tersebut? Oke, ya di sini ada 4 opsi jawaban, di mana kita cukup memilih satu yang paling tepat. Nah, guys, untuk soal-soal seperti ini ya, yang ada bagan seperti ini, terus terang Dedi paling senang ya. Kenapa? Karena menurut Dedi inilah yang paling gampang. Begini caranya ya, kalau kita perhatikan, ini kan bagannya terdiri dari 4 kotak ya, satu, 2, 3, 4. Sementara kalau kita perhatikan teksnya, itu juga terdiri dari 4 paragraf, ya kan? Paragraf satu, ini paragraf 2, paragraf 3, dan ini adalah paragraf 4. Artinya di sini kita bisa menduga bahwa setiap kotak ini itu mencerminkan pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang dilakukan pertama adalah ngecek dulu yang kotak pertama gitu ya. Dalam hal ini kalau kita perhatikan ternyata semuanya ini sama ya, isinya yaitu 3 kelompok utama hewan berdasarkan makanannya. Nah, karena ini sama semua, maka kita skip aja. Kenapa ya? Karena sama semua ya, ngapain dibandingin gitu. Nah, di sini Dedi akan langsung ngecek ke yang kotak kedua di bagan. Nah, kalau di sini kan beda-beda ya, artinya ada cara hewan folivora mencerna daun. Terus ini ada contoh hewan folivora. Terus ini ada pengertian hewan folivora. Nah, yang D ini memang sama ya dengan yang C, yaitu pengertian hewan folivora. Tapi nggak masalah, setidaknya yang B sama A beda. Sehingga dari sini, ya udah kita cek aja paragraf kedua. Yuk, kita baca dulu ya. Paragraf kedua. Dari kelompok herbivora, ada hewan yang hanya makan daun saja. Mereka disebut folivora. Hewan folivora hanya makan daun untuk hidup. Namun, daun itu susah untuk dicerna. Apalagi kalau sudah tua, kadang-kadang daun juga mengandung zat yang bisa berbahaya. Nah, paragraf kedua ini kira-kira ya pokok pikirannya apa di antara yang ini? Nah, kalau kita perhatikan yang paling sesuai atau paling tepat adalah yang ini ya, pengertian hewan folivora. Dengan demikian, maka dari sini Dedi langsung mencoret yang A sama yang B. Oke. Nah, sehingga kita kan opsi kita sekarang tinggal dua, yang C atau D. Maka next, Dedi akan mengecek ke kotak berikutnya ya atau paragraf berikutnya. Nah, di sini untungnya beda ya antara yang C sama D, yaitu contoh hewan folivora dan cara hewan folivora mencerna daun. Sehingga sekarang ya udah kita baca aja paragraf ketiga ini. Yuk kita baca. Agar bisa mencerna daun, tubuh hewan folivora punya cara khusus. Mereka punya usus yang panjang agar makanan bisa diproses lebih lama. Tubuh hewan folivora bekerja lebih lambat, jadi tidak terlalu banyak bergerak. Di dalam perut hewan folivora juga ada bakteri baik yang membantu mencerna daun. Beberapa hewan folivora lebih suka daun muda karena lebih lembut dan mudah dimakan. Nah, menurut kamu nih, ya paragraf ketiga ini pokok pikirannya lebih cocok yang C, contoh hewan folivora, atau yang D, cara hewan folivora mencerna daun? Yang mana? Rasanya yang D ya? Dengan demikian maka yang C ini salah. Ya, sehingga karena A, B, C salah ya mau nggak mau kan jawabannya adalah yang D. Nah, tentu di sini kamu kalau mungkin penasaran, kamu bisa juga ngecek yang kotak keempat ya, artinya paragraf keempat. Di sini kan contoh hewan folivora. Dan kalau kita baca sekilas ya, paragraf 4 ini kan ada beberapa contoh hewan folivora yang hidup di alam. Misalnya panda yang makan daun bambu, ada juga koala yang makan daun eukaliptus. Sehingga rasanya benar ya, paragraf keempat itu membahas tentang contoh hewan folivora. Dengan demikian, sekarang kita yakin bahwa soal nomor 5 ini jawabannya yang D. Lanjut, soal nomor 6, masih dengan teks yang sama. Yuk kita baca soalnya. Apa gagasan utama yang disampaikan pada paragraf ketiga teks tersebut? Ya, ini ada A, jenis daun yang cocok untuk hewan folivora. B, pembagian hewan berdasarkan makanan mereka. C, cara khusus tubuh hewan folivora mencerna daun. Dan D, peranan penting hutan bagi kehidupan hewan folivora. Nah, guys, kalau kamu masih ingat di soal sebelumnya ya, yang nomor 5 yang bagan-bagan itu, di situ kan kita memang sudah sempat ya ngecek yang paragraf ketiga itu tentang apa sih ya, pokok pikirannya tentang apa. Yaitu apa? Yaitu cara hewan folivora untuk mencerna makanan, gitu kan.
Sehingga dari sini aja kita bisa menduga, wah kayaknya yang C ini ya, yang cara khusus tubuh hewan folivora mencerna daun. Nah, tapi tentu saja karena ini video pembahasan, maka supaya yakin kita baca lagi yuk paragraf ketiga. Agar bisa mencerna daun, tubuh hewan folivora punya cara khusus. Mereka punya usus yang panjang agar makanan bisa diproses lebih lama. Tubuh hewan folivora bekerja lebih lambat, jadi tidak terlalu banyak bergerak. Di dalam perut hewan folivora juga ada bakteri baik yang membantu mencerna daun. Beberapa hewan folivora lebih suka daun muda karena lebih lembut dan mudah dimakan. Oke ya, sehingga dari sini kita makin yakin bahwa paragraf ketiga ini memang membahas tentang cara khusus tubuh hewan folivora mencerna daun. Maka untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah yang C.